saking sukanya sama martabak. Bule asal Jerman ini rela terbang jauh ke Indonesia hanya untuk mempelajari proses pembuatan martabak. Abang yang jualan pun rela berbagi resep dengan Pak Bule supaya beliau bisa bikin martabak spesial. Pak Bule pun kelihatan udah mulai mahir pertama kali belajar bikin kulit martabak. Dan cara gorengnya pun udah mirip banget sama abang yang jualan. Stand pinggir jalan gini emang juaranya kalau soal bikin martabak yang super enak. Bener gak guys? Bayangkan, seseorang meninggalkan negaranya, menempuh perjalanan ribuan kilometer ke Indonesia, bukan untuk liburan mewah atau sekedar jalan-jalan, tapi untuk belajar bikin martabak. Kedengarannya sederhana, tapi inilah kisah nyata yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik kuliner Indonesia. Dari Korea, Kak? Ya, dari Korea. Halo. Kak, jika tidak keberatan, yang saya punya itu boleh saya bikin sendiri. Bisa ajarin saya martabaknya. Oh, bisa? Ya. Baik. Oh. Tinggal sampai 4 menit. Oh, kita sampai begini. Ya. Sebentar aku. Tapi kurang. Begini? Ya. Masih yang sama ini. Ya, tadi. Beberapa bule rela datang langsung ke Indonesia demi mempelajari martabak dari sumber aslinya, dari adonan, teknik memanggang, sampai rahasia tekstur dan rasa yang tidak tertulis di resep manapun. Menurut mereka, martabak bukan sekedar jajanan. Martabak adalah simbol kreativitas kuliner Indonesia. Saya buat apa? Aku buat martabak. Yeay. Oh, sugoi. Tuh, Bisa tuh. buat ya saya. Kelihatan enak. Pasti enak ini. Nanti kapan-kapan kita makan martabak yang asli ya. Ya, aku makan. Cakap aku martabak yang. Cakap aku makan martabak yang asli. Yeay. Ikone. Proses pembuatannya unik. Adonan difermentasi, diputar dengan teknik khusus, lalu dimasak di wajan besar dengan kontrol api yang presisi. Semua itu sulit dipelajari hanya dari video atau buku resep. Yang paling membuat mereka kagum adalah filosofi di balik martabak. Di Indonesia, martabak bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kebersamaan. Tunggu guys. Setiap orang tahu saya suka martabak. Saya di Canada tapi saya harus makan martabak manis. So, hari ini kita masak martabak manis. Dua telur. Dua kuning telur. Air.
powder, the mix. Saya harus mix 10 menit. Alright, saya sudah mix 10 menit. Sekarang ini bilang tunggu 1 jam. Oke guys, kita tunggu 1 jam dan saya harus mix mentega sama martabak mix. Oke. So itu pelan-pelan kita mixin. Alright guys, saya sudah mix dan sekarang kita masak martabak. Wah, kita coba. So, dan kita harus tunggu 7 menit. Ini bilang sedikit gula. Dijual malam hari, dinikmati bersama keluarga atau teman, dan sering jadi penutup obrolan panjang. Nilai inilah yang ingin mereka bawa pulang ke negaranya. Selama belajar, para bule ini biasanya langsung berguru pada pedagang martabak lokal, dari cara memilih bahan, mengatur waktu, hingga memahami selera pelanggan Indonesia. Proses ini juga menjadi ruang pertukaran budaya, di mana ilmu tidak hanya datang dari sekolah, tapi dari pengalaman dan interaksi langsung. Dan sekarang kita harus ada cover, right? Dan 3 menit lagi itu selesai. Yep. Guys, so martabak kita sudah selesai. It's not bad, not bad. Tidak rusak. Sekarang kita ada coklat keju. Okay guys, so sekarang kita sudah ada martabak. Look at this. Warna bagus. Bagus. And mantega. Banyak mantega. Ada mantega. And keju and coklat. Okay guys, so martabak sudah selesai. Saya potong setengah. Dan ada coklat. Dan kita ada keju. Ini berapa ini ya? Tapi sedikit mentega juga. Alright, we are ready. It's not that hot anymore. Alright, so try it. Coba. Yeah, I thought you were going to. Alright guys, kita coba martabak. Not bad. Pertama kali saya bikin martabak. Tidak sama, tapi enak. Itu mirip besar-besar pancake, tapi yummy. Guys, so ini martabak, tapi itu mirip besar-besar pancake. Coklat keju, tapi ini martabak Canada. Fenomena bule rela jauh-jauh ke Indonesia demi bikin martabak membuktikan bahwa kuliner bisa menjadi jembatan budaya yang sangat kuat. Makanan lokal yang sering kita anggap biasa justru dipandang luar biasa oleh orang dari belahan dunia lain. Dari sebuah gerobak sederhana di pinggir jalan, martabak Indonesia kini bukan hanya dikenal, tapi dipelajari, dihargai, dan dibawa ke dunia internasional sebagai bagian dari identitas budaya kita. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.